Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Ashabul fadilah, hadratil muhtaramin, masyayikh Kempek, wa ala ra'sihim Ki Haji Muhammad Nawawi ibn Syekh Umar Saleh, Kiai Mustafa Akil, Kiai Ni'am Akil, wa baqil asatid wal mudarrisin wal muallimin, santri-santri yang berbahagia. Alhamdulillah kita diciptakan menjadi manusia. Jadi apa? Manusia makhluk yang paling utama, lebih utama daripada batu kayu alam, lebih utama daripada makhluk jin setan, lebih utama daripada binatang, lebih utama daripada malaikat. Walaupun kita hidungnya pesek, kulitnya hitam, giginya kuning, yang kuning giginya malah, yang mancung malah. Tapi kita ini makhluk yang paling lebih mulia daripada malah. Betul, serius, bukan guyon, bukan. Kenapa kita mulia? Karena kita menerima amanah dari Allah. Selain manusia tidak ada yang berani menerima amanah. Manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, dan makhluk yang lain. Semuanya menolak karena takut khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah Allah dengan baik. Wa hamalahal insan, kita manusia menerima. Padahal manusia ini punya potensi ya, punya kecenderungan. Innahu kana zaluman, punya kecenderungan sangat zalim dan jahulan, sangat bodoh. Ayat ini kalau diterangkan barangkali 1 minggu nggak habis artinya ini, kalau diterangkan secara luas. Ringkasnya, mahiyal amanah allati aradaha Allah ala sama wal ard wal jibal walam takbalha wa qabilal insan. Apa itu amanah yang diterangkan oleh Allah, yang ditolak oleh gunung, apa langit, bumi, gunung, tolak diterima oleh manusia? Amanah ada 2. Ada berapa? Ada berapa? Nanti jangan lupa. 1, amanah ilahiyah, samawiyah, ta'limiyah, muqaddasah. 1 amanah dari Allah langsung, bersifat suci, bersifat doktrin. Artinya tidak bisa ditambah dikurangin oleh manusia siapapun. Hatta Rasulullah nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Hatta Nabi, yaitu agama. Apa? Jadi agama itu merupakan amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, ta'limiyah, doktrin. Agama isinya 2. Berapa? 1 akidah, 2 syariah. 1 akidah, teologi, keyakinan, sikap batin kita, sikap ruhani kita, meyakini rukun iman yang 6 itu tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Siapapun nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Dalam rangka memperkuat, menjabarkan, memperluas arti akidah, lahirlah beberapa madhab: Syiah, Khawarij, Jabariyah, Murji'ah, Jahamiyah, dan Ahlis Sunnah wal Jamaah. Kita memilih yang Ahlis Sunnah. Dalam rangka menjabarkan syariah, lahir madhab 10.
Abu Sufyan Tsauri, Daud Dhahiri, Imam Zufar, siapa lagi? Imam At-Tabari, dan yang masih sekarang Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita milih Syafi'i. Paham buatan? Paham tidak? Jadi kita ini dalam diri kita ada menerima amanah ilahiyah. Apa namanya? Akidah dan syariat. Yaitu namanya agama. Kewajiban kita memperdalam, mengamalkan, mengembangkan, memperluas, mendakwahkan, menyebarkan, mengajak umat Islam, umat manusia semuanya agar memegang teguh dengan akidah dan syariah Islam kita. Kewajiban amanah kepada kita semuanya. Dan itu ringkas saja itu. Yang kedua, amanah yang bersifat insaniyah, ardiyah, ijtihadiyah, yang bersifat kreativitas manusia, kecerdasan manusia, tidak suci, ghair muqaddasah. Paham tidak? Amanah yang kedua, apa namanya? Dua, thaqafah dan hadharah. Apa? Thaqafah membangun peradaban, ilmu pengetahuan. Umat Islam bisa menjadi umat yang mulia kalau kita berilmu. Dulu pusat ilmu ada di pusat-pusat pemerintahan ibu kota Islam. Terkenal Baghdad karena di situ lahir beberapa ulama yang cerdas-cerdas. Sejak dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab dunia, buku-buku dunia terjemah dalam bahasa Arab, Baghdad terkenal. Belum ada Amerika, belum ada Eropa, belum. Itu dalam rangka umat Islam kita itu membangun thaqafah Islamiyah. Paham tidak? Yang dokter Abu Bakar Razi, yang filsafat Ibnu Sina, Al-Farabi, yang teknologi ada yang matematik Jabir bin Hayyan, Yusuf Al-Khwarizmi, yang ilmu alam, ilmu handasah, ilmu bangunan, arsitektur, apalagi ilmu agama, tajwid, nahwu, shorof, tafsir, hadis, fikih. Disitulah lahir peradaban thaqafah Islam. Dulu thaqafah Islamnya ini mewarnai seluruh dunia. Dulu. Sekarang tidak. Sekarang masih pegang thaqafah Islamnya cuma kita ini. Masih baca Fathul Mu'in. Yang masih baca Alfiyah kita. Dunia sudah gak mau, sudah gak doyan. Berarti kita thaqafahnya kalah gak itu? Sekarang kalah. Dulu yang namanya orang pinter, kalau paham tafsir, paham hadis, paham fikih, usul fikih, paham teknologi, paham aljabar, paham kedokteran, orang pintar itu namanya. Itu semua ada di pusat mana? Di mana? Di Baghdad ketika itu. Dimulai dari Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, tiga khalifah inilah terkenal dengan membangun ilmu peradaban. Nah, jadi thaqafah itu isinya adalah ilmu kemanusiaan, sosial, kesehatan, apalagi undang-undang, aturan, akhlak. Ilmu akhlak juga lahir Imam Ibnu Maskaweh, Ibnu Sina juga membahas akhlak. Tasawuf juga lahir di situ waktu zaman-zaman itu. Maka sempurnalah thaqafah Islamiyah ketika itu. Paham boten? Maka agama Islam mewarnai dunia. Umat Islam menguasai dunia. Eropa masih bodoh. Amerika belum lahir. Australia masih tempatnya pembuangan bajingan Inggris. Kalau sekarang Nusa Kambangan, kalau sekarang di kita Nusa Kambangan, dulu Australia itu kalau ada bajingan kakap di Inggris dibuang ke Australia. Sekarang jadi negara maju banget. Kita kalah malah. Turunannya bajingan padahal. Sekarang penduduknya 26 juta. Ya Allah. Pendidikannya maju, ekonominya maju. Sudah, nanti kita cerita Australia belakangan. Yang kedua, hadharah. Apa? Membangun kesejahteraan, kehidupan yang layak dan wajar dan sejahtera, welfare, ekonomi, perdagangan, pertanian. Itu semua kewajiban itu. Dikira enggak wajib apa? Wajib kita umat Islam menguasai tambang, menguasai hutan, menguasai peternakan, menguasai nelayan perikanan, menguasai pabrik-pabrik. Paham betul? Enggak paham ini.
Kita wajib menguasai hadharah. Apa hadharah itu? Kemajuan di bidang materi, welfare, kesejahteraan. Kita wajib kaya, wajib sejahtera, wajib sugih, nggak boleh melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Surat apa? Surat apa? Surat apa itu? An-Nisa. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Coba Quran pesannya, Quran itu. Quran berpesan, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Ayo usahakan kita mati, anak cucu kita pegang ekonomi, pegang pasar, pegang bank, pegang peternakan, pegang kehutanan, pegang kelautan, pegang pertambangan. Ini perintah Allah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan kekayaan alam semesta ini, kekayaan ada freeport, emas, ada uranium, ada nikel, ada batu bara, boksit, mining, biji besi. Untuk siapa itu? Untuk siapa itu? Ibadiyas, untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham boten? Jadi kita ini manusia diwajibkan membangun kemajuan thaqafah dan hadharah. Pinter wajib, waliya'lamal ladzina utul ilma an haqqu min rabbik. Kalau kamu ingin benar maka harus dengan ilmu. Kalau kamu ingin benar maka harus pinter. Kamu harus pinter baru nanti benar nanti. Waliya'lamal ladzina utul ilma an haqqu min rabbik fayu'minu bih fatukhbitalahu qulubuhum. Kamu harus pinter supaya benar, supaya beriman benar, beribadah benar, membangun kehidupan benar. Itu membangun thaqafah namanya. Teratur, tertib, disiplin, bersih. Ya Allah. Saya baru datang dari Jepang bulan lalu. Ya Allah, Jepang sampah satu puntung rokok di jalan nggak ada. Sampah satu aja selembar di jalan nggak ada. Bersih. Orang Jepang nggak punya agama itu. Yang agamanya nggak bener lah, agamanya Shinto. Ente yang agama Islam kotornya luar biasa, masya Allah. Tidak ada polisi di Tokyo, tidak ada polisi. Kenapa? Karena ya orang yang bawa mobil, supir-supir yang bawa mobil tertib, sadar hukum masing-masing. Tidak ada korupsi, pejabat nggak ada korupsi. Bukan takut neraka, bukan takut Allah, nggak punya Allah orang Jepang. Malu. Kalau saya korupsi, ketangkep, nanti anak malu, istri malu, mantu malu, famili, keluarga semuanya, tetangga, ya Allah, hanya malu karena malu. Al-haya minal iman. Kita punya malu nggak itu? Kita punya malu nggak? Agama benar, syariat benar, korupsi ongko-ongko. Akidah benar, beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad, ya hari kiamat. Syariat benar, ngakui rukun Islam yang 5 lah, umroh haji barang, umroh haji berkali-kali, tapi korupsi. Berarti apa? Akhlaknya, thaqafahnya tidak terbangun. Teratur, tertib, sadar hukum. Waktu sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha, ribuan anak Jepang nonton, selesai bekasnya anak Jepang nonton bersih, nggak ada plastik, nggak ada biji kulit kacang, nggak ada bersih. Kenapa? Diringkas sendiri-sendiri, dibuang ke tong sampah masing-masing. Nggak ada yang meninggalkan sampah di tempat duduk. Bekas anak Jepang itu. Kita kapan kira-kira itu? Kita kapan kesadaran kayak itu kapan kira-kira? Jawab. Kita kapan sadar seperti itu kapan tuh? Pesantren bersih. Yang rokok boleh ngerokok tapi ada tempatnya. Nggak ada puntung rokok di mana-mana. Boleh ngerokok di Jepang, boleh ngerokok. Di Jepang boleh ngerokok, nggak dilarang, tapi ada tempatnya. Nggak sembarang tempat ngerokok. Buang sampah di tong sampah. Nggak ada polisi, supir tertib dewe-dewe, nggak ada orang korupsi. Itu di Jepang itu. Begitu pula di Australia, begitu pula. Nah, yang kedua, welfare hadharah. Kita kaya sejahtera, ya Allah. Kalau kita melihat di orang-orang kaya itu rumahnya bagus, bersih. Kayak apa itu dimiliki oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz. Kira-kira ustadz itu confident, percaya diri karena kaya. Salaman dengan bupati dengak. Salaman dengan dandem dengak. Salaman dengan kapolres dengak.
karena tidak pernah bikin proposal. Kalau bikin proposal jadinya dingkluk jadinya. Paham nggak? Itu kewajiban. Masya Allah, ya Allah. Dikira nggak kewajiban? Jadi kita bisanya mulia, makhluk yang paling mulia kalau kita berakidah, bersyariah, berpendidikan dan kaya sejahtera. Paham boten? Baru kita namanya khalifatullah, baru itu. Baru kita namanya walladzi ja'alakumul khalaifal ardi. Terus gimana? Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah menjadikan kamu sekalian sebagai mandatarisnya, wakilnya Allah di muka bumi. Masing-masing punya status posisinya, masing-masing pusat, penengah, bawah. Ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum fima atakum ya. Liyabluwakum fima atakum. Agar kamu diuji oleh Allah, mampukah kamu berbuat sesuai dengan profesinya, proporsi dan profesimu sekalian. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini membawa amanah yang luar biasa. Kita bodoh berarti kita masih belum membangun takofah. Namanya kita masih belum menerima amanah dengan atau menjalankan amanah dengan benar. Kita melarat, itu berarti kita belum menjalankan amanah dengan benar. Maka kita harus pintar, kaya, beribadah, bertakwa dan berakhlak. Kalau sudah seperti ini namanya mutamaddin. Apa? Masyarakatnya namanya Madinah, civilized. Masyarakat yang beriman, beribadah, bertakwa, pintar, kaya. Sini ngomong kayak gini, belum ngobe, pengen bisa nyatanya. Nyatanya pengen beli nyatanya. Belum ngobayang, pengen beli nyatanya. Pintar, pengen beli. Sugih, pengen beli. Ya Allah, menang baik. Menjadi masyarakat apa? Mutamaddin. Kalau ada orang beragama, berakhlak, bertakwa, beribadah dan pintar dan kaya, orang itu namanya mutamaddin. Apa namanya? Yang takofahnya sempurna, hadorohnya juga akidahnya, syariahnya juga sempurna. Itu harus sadar, harus dicamkan dalam hati kita masing-masing. Kita ini membawa amanah dari Allah yang sangat mulia. Nabi Muhammad itu kaya, jangan dikira Nabi Muhammad nggak kaya. Waktu bayar mas kawin Siti Khadijah berapa itu? 500 sampai 500. Walhasil Nabi Muhammad itu hartanya kalau dihitung hartanya triliunan. Dari hasil rampasan perang, hasil warisan. Dikira Nabi Muhammad melarat apa? Punya si 9, dinafkahi semua kok. Ya emang tidak kaya banget. Yang kaya banget Sayyidina Utsman yang kaya banget. Nabi Muhammad juga kaya. Kalau dihitung hartanya triliunan itu. Ya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari kaya, Kiai Wahab kaya, Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus, Kiai Bisri Mustafa kaya. Walhasil Kiai harus kaya. Di samping jelas sudah Kiai jelas sudah mutakof jelas, tapi juga harus kaya. Paham buatan? Pengen buatan? Menang baik sih ya? Pengen buatan? Kayak beli anu, kayak beli apa? Allah ngomong apa sih kayak gitu ya? Enggak. Dicamkan ya. Jadi kita ini pinter, wajib, kaya juga. Satu lagi, menang dalam berpolitik itu juga wajib. Amanah sia-sia. Kalau tadi apa? Amanah apa? Samawiyah, yaitu agama. Yang insaniah yaitu taqwa dan hadar. Tambahan dari itu, enggak masuk yang dua itu enggak. Ada lagi amanah sia-sia. Nasibnya orang santri, nasibnya kiai pesantren, nasibnya orang petani, nasibnya warga Nahdlatul Ulama yang katanya 90 juta masih menyedihkan nasibnya. Masih apa? Kenapa? Karena kita belum mampu menguasai politik. Tapi kalau kita berkuasa politik, insya Allah nasibnya pesantren, nasibnya para kiai pesantren, imam musola, imam masjid kampung-kampung, guru-guru ustadz madrasah ibtidaiyah, madrasah agama, sekolah agama awan lah, pada duhur, insya Allah dipikirkan oleh pemerintah, asalkan yang jadi penguasa megang kebijakan politik, orang yang bertanggung jawab mensejahterakan urusan agama. Jadi yang betul-betul beragama
harus kita dukung. Paham betul nih? Cari sendirilah. Yang benar-benar akan memikirkan agama, memikirkan orang santri, mungkin pesantren, harus kita dukung. Paham betul? Penting politik. Coba waktu undang-undang pesantren, hari santri dulu. Hari santri, alhamdulillah waktu itu saya berperan ya, waktu itu Pak Jokowi kampanye periode pertama, kalau saya menang akan ada hari santri. Hari santri maunya tanggal 1 Muharram. Saya matur, mohon maaf nyuwun pangapunten Presiden, kalau tanggal 1 Muharram kurang tepat karena itu awal tahun Hijriah milik umat Islam sedunia. Yang tepat apa? Tanggal 22 Oktober di mana fatwanya Hasyim Asy'ari resolusi jihad. Alhamdulillah diskusi di Hotel Salak Bogor dirawi didatangi oleh narasumber Pak Azumadil Azra, Abdullah Sarwani, saya sendiri, Direktur Pesantren Ali Drus waktu itu, semua ormas Islam. Jam 9 malam ketok keputusan setuju semuanya, tanggal 22 Oktober adalah hari sudah satu kemenangan bahwa perjuangan para santri, para kiai diakui dalam sejarah Indonesia. Kalau sebelum ada hari santri kayaknya enggak, bukan. Sebelumnya juga sudah banyak kiai yang dibunuh oleh penjajah. Di Malang Kiai Hamid Rusdi sebelum perang tahun 45 di Surabaya belum. Di Lumajang Kiai Ilyas, di Tasikmalaya Zainul Mustafa dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang sebelum kemerdekaan itu. Nah puncaknya peran santri adalah tanggal 10 hari. Jadilah hari santri tanggal 12. Teman-teman kita di DPR ada undang-undang pesantren dan selalu konsultasi dengan kiai pesantren harus diawasi apa diapalah, harus dibawa pengawasan Kemenang. Jadi Ki Mustafa ini harus dibawa KUA. Bermitra. Pesantren ada mitra dari Kementerian Agama, bukan bawahan. Kiai Mustafa bukan bawahannya KUA, bukan, mitranya. Kerjasamanya bareng-bareng itu oke. Kalau bawahan masa itu undang-undang pesantren, alhamdulillah. Tinggal satu lagi yang mudah-mudahan PBNU sekarang memperjuangkan, anggaran untuk pesantren. Selama ini anggaran pendidikan hanya pendidikan yang mainstream. Pada anggaran paling besar ada anggaran 20% juga oleh teman-teman di DPR itu. Makanya politik sangat menentukan nasib kita masyarakat pesantren. Kalau kita yang nasibnya bisa baik, presidennya, wakil presidennya harus paham betul? Lu cari sendirilah. Pak Mahfud MD. Pokoknya yang santri lah. aja Wahabi aja. Walhasil kita dengarkan perdebatannya. Kalau memang ada poin akan mengangkat memikirkan nasibnya pesantren, ya itulah insya Allah yang bisa kita harapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Memang peran politik itu penting walaupun tidak termasuk amanah. Tadi tuh tidak amanah yang sama ataupun insani yang enggak, tapi penting tidak? Penting untuk memperjuangkan agama dan taqofah dan hadharah. Politik itu penting karena untuk wasilah agar kita berakidah kuat, bersyariah kuat, bertaqofah maju, berhadharah juga maju. Dengan politik kemenangan politik. Paham betul? Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, dan mereka haul akhil azizil muhtaramil marhum al-mafurlah Kiai Haji Ja'far Shadiq dan Kiai Ahsin dan semuanya yang ada ahli dari komunitas di sini. Mudah-mudahan Kiai Harun, Kiai Umar Soleh, Kiai Nasir dan lain-lain, Kiai Idris, Kiai Ali Kamali, semuanya ala rahmatillah fi rahmatillah insyaallah wa maghfirati wa fi jannati. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.